Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks diskusi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Krisya Dona Menanda, dan di sebelah saya ada Diva Agustin, dan di sebelahnya ada Raisya Rizkia, dan yang terakhir ada Nuzul Azhara. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa itu teks diskusi, struktur teks diskusi, dan kaidah kebahasaan. Kami juga sudah membuat teks diskusi yang mengangkat tentang tawuran antar golongan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang dibuat oleh sekelompok orang yang bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah, yang di dalamnya berisi argumen pro dan kontra. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang struktur teks diskusi, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu isu atau pendahuluan, isi yang menyangkut argumen pro dan kontra, dan kesimpulan. Yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, menggunakan kata-kata emotif. 2. Menggunakan kata persuasif. 3. Menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. 4. Menggunakan kata modalitas. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Di sini kita akan menceritakan contoh teks diskusi yang sudah kita buat, yang berjudul Tawuran Antar Golongan. Tawuran sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Sering juga terdengar di berita televisi yang disulut oleh masalah sepele sebagai ungkapan sikap emosional yang berdampak besar seperti timbulnya permusuhan, bahkan sampai terjadinya korban jiwa. Tawuran juga merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Lantas apa penyebab tawuran? Tawuran semakin menjadi semenjak munculnya sekelompok geng anak muda. Mereka tidak merasa bersalah bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan tawuran itu sendiri dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng atau kelompoknya. Tawuran bukan hal yang bisa dianggap sepele. Permasalahan remeh dapat membuat pertengkaran individual yang berlanjut menjadi perkelahian massal dan tak jarang melibatkan penggunaan senjata tajam, senjata api. Bahkan akhir-akhir ini banyak yang menggunakan bahan kimia seperti air keras. Sebenarnya akar dari semua permasalahan ini terjadi karena faktor internal, yaitu emosional yang timbul dalam diri sendiri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dapat mengambil contoh dari beberapa bulan yang lalu di sekolah kita dengan adanya perkelahian kecil yang menyangkut pelajar dengan orang dewasa. Kejadian ini timbul karena saling mengolok-olok dan adanya kesalahpahaman sehingga mengakibatkan mereka yang bersangkutan mendapat panggilan oleh guru yang menangani kasus tersebut. Gejala sosial ini tentu bertentangan dengan nilai norma dalam masyarakat. Menurut Pasal Undang-Undang Dasar 170, 351, 355, dan 258 KUHP, tawuran merupakan bentuk kejahatan. Permasalahan yang ada dalam peristiwa itu bukanlah masalah yang sepele. Hal ini sangat disayangkan karena tindakan tersebut tidak terpuji dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seharusnya kita sebagai pelajar yang berpendidikan tidak melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pelajar yang positif dengan anti tawuran dan pintar-pintar memilih pergaulan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.